Bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun anak muda, katanya anak raja pergi ke pasar, sampai di pasar membeli tomat dibuat sambal terasi. Kalau bapak dan ibu menjawab salam nanti dengan semangat, saya doakan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya kita diberinya umur panjang, diberinya kita kesehatan lahir dan batin. Sehat ya Pak ya? Ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan dompetnya juga sehat. Amin ya. Walaupun bulan tua, tapi bulan tua kan dekatnya bulan muda. Baik, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya semuanya. Harapan dan doa kita, ya Allah, berilah kami nanti, jamaah kami, saudara kami semuanya mendapat bantuan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Nazir Masjid Nurul Islam, Imam Rawatib Bilal, segenap pengurus, bapak dan ibu, jamaah, adik-adik remaja masjid yang dirahmati Allah. Bila pada subuh Ahad ya 25 Agustus 2024, pagi hari yang penuh dengan kecerahan, kegembiraan dan kebahagiaan, maka kita di masjid ini mudah-mudahan mendapat berkah. Mari kita iringi doa, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahilah ilmu yang bermanfaat untuk kami, berilah kami pemahaman yang luas dan mendalam. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, ini tafsir kita akhiri surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada tujuh ayat, disebut istilahnya dengan sab'ul masani. Apa bu? Sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagaimana hukumnya mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin wa annal imama yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minul malaikah la ughfira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan sama-sama dengan ucapan amin malaikat, maka terampunlah dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, terampunlah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi jangan keduluan dari imam, tunggu dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunggu dimulai imam mengucapkan A, baru kita ikuti amin. Kan ada juga yang keduluan, tapi anak-anak sering itu ya, anak-anak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, katanya duluan. Jadi jangan keduluan, sama-sama ya, duluan imam.
Berdasarkan hadis di atas, maka sunnah hukumnya mengucapkan amin setelah imam memulainya dengan ucapan amin. Hal ini supaya makmum senantiasa berada dalam kondisi sadar untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tempatnya, sebab malaikat tidak pernah lalai. Ya, malaikat raqib, malaikat atid, ada di atas malaikat hafazah. Ya, raqib, atid, hafazah. Ya, ada malaikat hafazah. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Nabi SAW mengajarkan salat. Oh, di atasnya, alinnya di atasnya, lompat tadi. Ulama berbeda pendapat tentang siapa malaikat yang mengucapkan amin tersebut. Ada yang berpendapat semua malaikat, ada yang berpendapat hanya malaikat hafazah saja yang di atas kepala ini, ada namanya malaikat hafazah. Dan ada juga yang berpendapat para malaikat yang mengiringi waktu siang dan malam. Terus mengiringi siang dan malam, malaikat raqib dan atid terus mendampingi kita. Dia hitung bukan hanya hari, jam, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nggak ada yang nyelip, nggak ada. Namanya malaikat, mencatat. Jadi walau sudah bapak ibu berbuat baik, tapi kadang belum dapat balasan kebaikan itu, bersabarlah. Itu tersimpan, insyaallah dalam hati kita ini tabah dan sabar ya dalam melakukan amal-amal kebajikan itu. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Nabi SAW mengajarkan salat beserta sunnahnya kepada kami. Beliau bersabda, fungsi seorang imam, ya, fungsi seorang imam adalah untuk dicontoh dan diikuti. Tapi ini imam yang adil ini ya Pak ya, imam yang adil ya Bu. Ada rupanya imam yang tak adil. Ada, makanya di hadis itu ada 7 nanti yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu bagaimana bisa jadi contoh, uswatun hasanah, bisa diteladani perbuatannya, ucapannya, pekerjaannya, apalagi ya, segalanya lah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dari segi sifat-sifatnya, siddiq, amanah, tabligh, patonah. Ya, siddiq, amanah, tabligh, patonah. Dia yang paling tinggi jabatannya, dia yang paling bagus pekerjaannya, tingkahnya, sehingga Rasulullah bersabda, orang yang terbaik itu ialah tulu umruhu wa hasuna amaluh, panjang umurnya, bagus perbuatannya, enggak membuat orang benci, enggak membuat orang marah, ya kan? Tidak membuat orang gelisah, tidak membuat orang susah. Iya, makanya kepemimpinan Rasul itu luar biasa ya, dan ditunjukkannya dari segi bidang ekonomi. Nggak ada, Nabi hijrah ke Madinah itu nggak ada minta bagian proyek, minta buatkan rumah, enggak. Oh, nanti udah pensiun aku, supaya kalian buatkanlah ya rumah ini itu, supaya ya. Jadi politiknya pun politik Islam. Bagaimana politik Islam itu? Dia untuk mensejahterakan rakyat, ya, untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana supaya rakyatnya senang, sejahtera.
Jika ia bertakbir, bertakbirlah. Jika ia telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Maka Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Amin ya. Jika ia ruku, rukulah. Jika ia bangkit, bangkitlah kalian. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Maka ia akan mendengarkan kalian. Ketika ia sujud, sujudlah kalian. Ketika ia bangkit dari sujud, bangkitlah kalian. Sesungguhnya seorang imam sujud sebelum kalian dan juga bangkit dari sujud sebelum kalian. Artinya jangan mendahului imam ya, dan jangan terlambat. Kalau dia selisih satu berarti jadi dua rukun. Imamnya sujud, dia ruku, ini batal. Udah berselisih dia. Rukunnya sujud dengan rukunnya ruku, kan berselisih itu. Makanya kalau masbuk pun kita, begitu kita berniat Allahu Akbar, sengaja aku pamannya salat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah, Allahu Akbar. Imam sedang sujud, kita langsung sujud, langsung sujud. Karena tak dapat 1 rakaat, nanti tambahi 1 rakaat lagi. Kita masuk, tapi imam kita dengar menyalah bacaan Fatihahnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah. Bapak masuk tapi bagaimana? Mufarqah. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mufarqah karena bacaan rukunnya rusak karena Allah. Allahu Akbar. Untuk jangan mengacaukan masyarakat jamaah, Bapak tetap seperti mengikut imam, seperti mengikut imam, tapi bacaan sudah sendiri. Kenapa? Karena imam bacaan rukunnya rusak. Ghairil maghdubi alaihim, kan? Ya Allah. Itu namanya mufarqah. Tak boleh diikut. Itulah imam tadi. Ya, makanya berat memang ini tanggung jawab imam ini. Ditanggungnya semua jemaah itu dosanya. Kalau dia tidak bagus bacaan, tidak tertib rukun dan syaratnya dengan baik. Jadi kalau imam sudah berpindah rukun, kita cepat berpindah rukun walaupun sujud terakhir. Kan ada juga hadisnya, sujud terakhir itu sunat dilamakan. Jadi imam itu udah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, dia tetap aja sujud, tak apa-apa dibacanya, bisa batal salatnya itu. Kalau imam itu sudah sempat berpindah rukun, dia duduk tahiyat akhir, sudah duduk tahiyat akhir 1 rukun, dia membaca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa rahmatullahi salihin, ya kan? Dibacanya sudah asyhadu an la ilaha illallah, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Makmum tadi masih sujud juga, dia sujud salat sendirian dia tidak dapat, berjamaah pun lepas tak dapat juga, dua-dua. Bahaya itu ya, karena dia yang salah. Kenapa? Katanya dia tadi sholat mengikut imam, tapi nggak diikutnya imam. Ya, harus ikut imam. Kalau imam itu agak cepat dia gerakannya, kita setel, kita yang menyetel kita sendiri, ini agak cepat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, kata imam, kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, kita sujud langsung, Allahu Akbar. Baru 2 kali kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, kata imam,
Ya, kita duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Baru warzuqni kita. Allahu Akbar kata imam. Ya, ikut. Membaca doa itu kan sunnatnya itu. Tak usah pun kita baca apa-apa. Sah. Ya, diam aja kita. Allahu Akbar sujud. Baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah baru 2 kali, enggak apa-apa. Orang tak baca pun enggak apa-apanya. Iya kan? Ngapa dipaksakan? Itu prinsip berjamaah. Makanya kalau sholat wajib memang imam yang bagus, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ringkas. Jangan baca ayat terlalu panjang. Jangan, kecuali sujud tilawah ya, sujud Jumat. Itu memang spesialis. Cuman kalau saya setel juga subuh Jumat itu. Bacaannya merotal agak cepat dia. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Kan agak kencang dia kan bacaan. Jadi yang ibu-ibu yang sakit pinggang, yang kadang enggak tahan lama wuduknya bisa cepat batal, tak terlalu lama dia nunggu. Coba kalau berlagu kita buat Pak, Alif Lam Mim. Wah, udah begini-gini lah ibu di belakang. Ini lama ini. Gimana, takut aku batal wudukku ini jadi cepat. Jadi murattal aja. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Nanti hal ata pun rakaat kedua gitu juga agak kencang baca dikit. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kalau saya lihat tak begitu lama, tapi agak cepat bacaannya. Nah, boleh, karena ada 4 cara membaca Al-Quran itu, ya kan? Ada yang dia 1 juz itu cuma 15 menit, 1 juz 15 menit. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Boleh. Asalkan tajwidnya betul. Boleh orang bawa bus, bawa mobil kencang, boleh. Asalkan situasi kondisinya atau dia yang membawa itu ahli. Kencang, jalannya pun bagus, ya kan? Jalan tol pula dibawanya lari 10, ditabrak orang malah di belakangnya kan. Bagi jalan tol 60 sampai 100 larinya ya kan. Imam pun begitu juga. Ya, tengok keadaan situasi, insyaallah ringkaskan bacaannya. Kalaupun kita Al-Hafiz 30 juz, janganlah dibawa 1 rakaat di 1 juz, ya kan? 5 ayat sudah, nanti rakaat kedua 3 ayat. Ada yang bilang sama saya, tapi kok di Makkah Pak, katanya di Madinah itu panjang-panjang katanya. Beda, orang itu kan pada umumnya anak-anak segini itu udah 15 juz dia hafal Pak. Orang tuh ngaji di Masjid Nabawi itu kalau 20 juz luar kepala, 20 juz. Anak mereka masing-masing di rumah itu kalau udah khatam hafal 30 juz. Juz 30 pun sudah itu aura tanah suci itu beda dengan di Medan. Beda dengan di luar Pak. Kalau di sana awak dengar imam itu baca panjang kurang panjang, teruslah panjang baca, imam ini terus panjang lah, terus nak meleleh air mata awak. Kalau di Medan bukan air matanya meleleh, air liurnya keluar.
Udah teringat lontongnya kan, Mitiau. Allahu Akbar. Makanya mungkin sampai terpikir sama saya, setan di Masjidil Haram ini beda barangkali dengan di Medan gitu ya. Kalau di sana nengok Ka'bah itu awak gitu berdiri 2 jam 3 jam itu. Coba di Medan nengok masjid, kan ada 4 yang berpahala merenungnya. 4 wajah 2 orang tua kita, apalagi ya kan, guru kita, masjid kita, Al-Quran, melihat Ka'bah, ya kan, Baitullah. Jadi kalau enggak di sini di Medan, melihat masjid lah, merenungkan masjidnya bagus, masjidnya ya Allah, alirkanlah pahala dari wakaf-wakaf mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Ini kadang menengok HP yang lama ya kan. Nengok HP, waduh, 5 menit, 10 menit. Nengok Al-Quran baru 2 baris. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ngantuknya ya. Mengucapkan amin, alif panjang 3 alif 6 harkat atau 6 ketukan, mim 3 alif sama dengan 6 harkat. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena jika salah matnya akan merubah artinya. Nah itu ya pada alinea kelima ini. Alinea kelima. Kalau alifnya pendek, mimnya panjang, amin. Mim yang panjang, amin. Itu artinya kepercayaan. Jika alifnya panjang, mimnya pendek, terbalik dibuatnya, amin. Itu artinya aman, tentram. Ya. Namun yang ketiga, jika alifnya panjang dan mimnya pun panjang, amin. Ini perkenankanlah ya Allah, menjadi doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kami. Dan inilah yang sebenarnya, alifnya panjang, mimnya pun panjang. Coba diulang. Kalau alifnya pendek, mimnya panjang, artinya kepercayaan. Amin. Jika alifnya panjang, mimnya pendek, artinya aman, tentram. Gimana? Amin. Itu aman, tentram. Makanya aman katanya kan, bahasa Indonesia aman. Yang ketiga, untuk ibadah, amin. Apa artinya? Kalau dua-duanya panjang, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kami, atau perkenankanlah ya Allah. Ya, iya. Oh itu salah, kalau ditasdidkan salah. Iya, ada kemarin memang di WA saya lihat ya, dikirim di YouTube, di apa itu apa tulisannya amin, ada salah itu, enggak ada tasdidnya. Enggak ada tasdidnya itu. Jadi amin, 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 yang betul amin. Gitu ya. Kalau kaum ibu pelan-pelan aja lah ya, nggak usah keras-keras, tapi tetap juga ucapan amin ya, amin. Ya, selanjutnya ini sudah ada minuman, boleh lah ya, supaya agak lancar dikit. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang ucapan amin sesudah bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 4 orang ulama. Imam Hanafi berpendapat mengucapkan amin sesudah waladdallin disunnatkan secara sir.
pelan baik imam maupun makmum. Jadi katanya pelan aja Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki berpendapat mengucapkan amin sesudah waladhdallin disunatkan jahar keras bagi makmum, boleh sir bagi imam. Jadi imam katanya sir aja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi jemaahnya keras, amin. Imam Syafi'i berpendapat mengucapkan amin sesudah waladdallin disunatkan zahar bagi makmum, demikian juga imam. Jadi kalau Imam Syafi'i dua-dua dijaharkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Makmum juga mengikuti suara itu dengan keras, ya. Yang keempat, Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Syafi'i. Nah, itu yang makanya banyak sama-sama keras, imamnya juga dibaca zahar, makmum juga mengucapkan zahar. Mengucapkan amin sesudah waladdallin disunatkan zahar atau keras bagi makmum, demikian juga imam. Ya. Jadi kalau yang di Makkah saya lihat Maliki, ya, imamnya pelan, ya, imamnya pelan, amin katanya aja sebentar, baru makmum di belakang keras, amin. Berbeda pendapat ulama tentang kewajiban membaca Fatihah. Ini udah habis dari masalah amin, ya, habis dari masalah amin. Ada ibu mau bertanya, silakan, ya, sambil masalah ucapan amin. Jadi yang benar adalah alifnya panjang sampai 3 alif 6 harkat, mim juga amin, minnya itu panjang juga sampai 3 alif 6 harkat. Artinya, perkenankanlah ya Allah doa kami, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kami. Masalah Fatihah, Imam Hanafi berpendapat seorang makmum tidak wajib membaca Fatihah pada setiap sholat rakaat, baik sholat munfarid sendirian maupun sebagai imam, baik bacaan imam zahar maupun sir. Ini masalah baca Fatihah. Jadi baik sholat, di dalam sholat itu katanya makmum tidak wajib membaca Fatihah. Alasan dia, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Yang kedua, Imam Hambali, jika bacaan imam terdengar maka makmum tidak wajib membaca Fatihah secara mutlak, namun disunatkan makmum membaca Fatihah jika bacaan imam sir. Ini Imam Hambali. Kalau bacaan imam itu kedengaran seperti maghrib, isya, subuh, makmum katanya tidak wajib lagi membaca Fatihah. Namun disunatkan makmum membaca Fatihah jika bacaan imam sir seperti zuhur dan asar. Yang ketiga, Imam Malik, ya, Maliki, makmum makruh membaca Fatihah baik imam membaca zahar maupun sir. Wah, ini agak lain, ya. Malah Imam Maliki berpendapat tidak dapat pahala malah dia membaca Fatihah baik imam baca zahar maupun sir. Yang keempat, Imam Syafi'i, makmum wajib membaca Fatihah baik bacaan imam itu zahar kedengaran maupun sir tidak kedengaran. Namun caranya, jika imam sedang membaca kedengaran suara Fatihahnya, makmum disunatkan mendengarkan dan menyimak bacaan imam, bacaan Fatihah imam itu. Setelah imam selesai, barulah makmum membaca surah Al-Fatihah sedapat mungkin. Sedapat
mungkin. Itulah dia tadi. Jadi kalaupun terpotong memang bacaan Fatihah makmum, kan ada juga imam itu agak cepat dia Pak. Samanya dengan tahiyat itu, tahiyat atau tahiyat awal atau tahiyat akhirnya kan. Ada kadang belum lagi sampai innaka hamidum majid udah salam. Maksudnya makmum ini kan nggak sama semua bacaannya, udah ikut imam. Umpamanya imam baca ayatnya pendek, surat biasa salat maghrib itu, maghrib ya kan, disunatkan yang pendek-pendek. Sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sunnahnya imam menunggu sebentar. Ada dua Nabi diam setelah takbiratul ihram, Nabi diam sebentar, dan setelah baca Fatihah waladdallin, Nabi sebagai imam diam dia sebentar, amin, diam dia sebentar. Baru dibacanya surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Si makmum tadi baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam udah ruku, ikut ruku. Itulah maksudnya makmum membaca surah Al-Fatihah sedapat mungkin sampai di mana dia baca. Kalau sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, ruku imam, ikut ruku, enggak usah dipaksakan. Iyyaka na'budu wa nanti imam itu udah ruku, bangkit dia dari ruku, ketinggalan ibu, enggak dapat pahala salat berjamaah. Kalau udah ketinggalan kayak gitu gimana itu? Niatkanlah mufarqah. Niatkan mufarqah. Tapi apa alasannya mufarqah? Karena imam terlalu cepat. Kecuali terlalu cepat. Gaya di mana itu saya lihat ya, di Pulau Jawa. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Oh, itu bagaimana ngikutnya itu? Benar-benar itu bingung lah ya kan. Allahu akbar, sama Allahu akbar. Fatihahnya itu pun ada ya Pak ya di YouTube ya kan. Ya Allah, gimana itu cepatnya kayak gitu kan? Enggak lah, kalau tarawih 23 rakaat paling cepat lah dia saya rasa 40 menit. Kalau udah kurang dari 40 menit badan kita pun bersakitan. Ibu-ibu pun mau bersaburan lah kainnya di belakang itu. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah. Allah, tidak ada tumakninah, batal solatnya. Tidak ada tumakninah. Anda sepakat, saya lihat ulama fikih, waktu solat itu ada tumakninah, berhenti sebentar. Allahu akbar ketika ruku ya kan. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Asalkan jangan terlalu lama ya, terlalu lama. Ya, jadi saya lihat seperti tahiyat. Tahiyat itu saya pun kalau jadi imam tak saya habiskan bacaannya itu Pak. Tidak saya habiskan bacaannya. Kan ada Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta minni. Setelah innaka hamidum majid itu, tapi kalau salat sendirian Bapak Ibu bacalah, enggak apa-apa itu. Seluruhnya baca. Sujud terakhir itu kan ada boleh meminta dalam hati tadi kan. Itu waktu salat sendirian. Jangan diterapkan waktu kita jadi imam. Nanti ada yang pening kepala itu udah tumpah rasanya otaknya itu minggunya. Sampai ada saking lamanya tengoknya sekali, oh belum lagi. Jangan ya. Kayak sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah bangkit cepat. Makmum pun begitu juga. Oh, udah bangkit imam, bangkit cepat.
salam imam dibacanya, kan rukunnya pula sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai situnya itu rukunnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad itu udah sunat, itu disunatkan. Makanya kan duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir, kan itunya rukunnya itu. Wa ala ali Ibrahim kama shallaita alaihi, itu sudah sunat, itu sunat-sunatnya begitu. Nah, jadi ngapain kita tidak mengikut imam? Karena banyak saya lihat kadang udah imam itu salam diteruskannya juga tahiyat dia itu, teruskannya tahiyatnya itu, assalamualaikum warahmatullah, kata imam kan ke kanan, dia tahiyat juga lagi, assalamualaikum warahmatullah, kan selesai sholat dia masih baca tahiyat tadi, belum dia salam. Ya, bisa batal sholat, tak dapat, paling tidak takutnya tak dapatnya fadilah sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak mengikut imam. Sampai di sini Bapak Ibu, ada lagi silakan, ada mungkin yang perlu kita diskusikan. Iya, dari mana dulu? Iya, sini ya Pak ya. Iya ya, 4 ulama atau mazhab ini, iya ya, ya kan, kalau Imam Hanafi tidak perlu katanya membaca Fatihah kita sholat. Iya. Sementara ulama mengatakan kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana kita bisa yang paling baik Pak dari 4 mazhab ini kita laksanakan? Kalau di Indonesia ini Pak, yang paling banyak kita menurut Imam Syafi'i. Makanya saya lihat kadang-kadang kalau Ramadan itu, kalau kita lihat di TV Pak, menurut saya kadang-kadang aneh saya lihat kan begitu. Iya iya. Jadi yang mana Pak yang sebenarnya yang paling baik dari antara 4 mazhab ini kita laksanakan dalam rangka sholat untuk melaksanakan Fatihah? Tapi ada juga Ustadz mengatakan kalau tidak membaca surat Fatihah sholat tidak sah. Iya iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, inilah perbandingan mazhab, perbandingan. Jadi ada 4 mazhab ini yang populer ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini dia berpendapat di dalam Al-Quran katanya tidak ada diwajibkan membaca Fatihah. Faqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Jadi tidak mesti Fatihah katanya. Enggak mesti Fatihah. Iya iya. Iya. Ada hadis la salata liman la Fatihah. Tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Sudah itu Nabi praktekkan pun membaca Fatihah. Jadi kok berani ini Imam Abu Hanafi ini ya, itu iya iya. Ya diwasalkan ya. Ya. Jadi memang yang mayoritas Pak Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i makmum wajib membaca Fatihah, imam juga wajib membaca Fatihah. Bahkan setelah imam itu membaca Fatihah, disitulah kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Baca Fatihah.
karena yang wajib didengarkan, yang disimak itu adalah Fatihah. Kalau ayat surah tidak, kecuali sempat kita mendengarkannya dan memperbaikinya. Makanya dikasih Nabi ada diam dia kan, sudah waladhdallin amin, diam sebentar, disitulah kesempatan membaca Fatihah itu. Makmum ya. Oh iya, itu imam Hanafinya itu. Ini kan perbantahan mereka. Ini memang tahap sudah perbandingan. Jadi ini maksud saya pun tidak untuk diikut semua ya, tidak untuk diikut semua. Jadi yang paling bagus, yang paling apa namanya, rojih, rojihnya di sini yang nomor 4 Imam Syafi'i. Makanya Kementerian Agama, Departemen Agama kita pun Imam Syafi'i itu. Di Indonesia ya, Indonesia. Imam Syafi'i. Iya ya. Oh iya, kenapa sholat zuhur dan asar tidak dikeraskan ya, tidak dizahirkan? Itu saya lihat ada sejarah. Sudah itu yang pertama, memang Nabi pun mencontohkan seperti itu. Sebagian alasannya saya lihat kalau siang itu kan Pak, kita kan puasa, banyak yang puasa. Kadang kalau kita keras-keras apa begitu dapat nanti mengeringkan lehernya, tenaganya, apanya semua. Jadi makanya sir sajalah. Yang kedua juga ada juga sejarahnya saya lihat, kenapa kok enggak keras-keras? Rupanya banyak orang-orang yang enggak suka dengan Al-Quran, yang enggak suka dengan bacaan-bacaan ini, kedengaran sama mereka, mereka lontar, mereka apa namanya, hantam begitu. Jadi kata Rasul, diam, apa enggak usah keras-keras saja, udahlah kita sholat. Kita sholat apa gitu ya. Jadi ada beberapa hikmahnya saya lihat, kenapa kok apa namanya, siang zuhur dengan asar itu enggak dikeraskan ya kan, kecuali sholat Jumat ya, sholat Jumat tetap, atau iyalah sholat Jumat itu tetap dia keras. Jadi memang kalau secara pasti tidak bisa kita apa namanya, hikmahnya itu kita apa namanya untuk bisa jelaskan itu, tapi hikmahnya di situ kita mengikut sajalah, sami'na wa ata'na. Tapi memang logikanya kalau kita sering puasa, kan banyak yang berpuasa imam itu tiap hari gitu, puasa abiyat, puasa Senin Kamis jadi kalau keras-keras nanti kan menguras juga itu Pak. Makanya memang terbayang sama saya kalau imam tarawih kita sempatlah tak boleh minum ya kan, malam banyak puasa, gawat juga imamnya ya. Kadang minum pun kita mau nyangkut kan Pak. Ini kalau imam ini beda dengan sholat sendirian. Kalau imam sama kita dengan mengajar di lokal, mana yang terjauh mesti kedengaran sama dia. Tapi syukurlah sekarang sound kita bagus ya Pak ya, sama dengan masjid kita juga bagus. Jadi imam itu kadang tak pun perlu tinggi suaranya, sudah kedengaran gitu. Jadi itulah di antara hikmahnya ya Pak ya. Nah, kita sami'na wa ata'na kepada Rasul. Ada lagi? Iya. Sebentar Pak ya. Iya. Ada yang iya. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara makmum yang sudah duduk belum lagi sempat ayat yang lain, orangnya sujud. Bagaimana caranya yang terbaik? Kalau misalnya kalau yang lain tahu sholat ini ya tidak terlalu panjang dan tidak. Iya. Iya. Bagaimana kondisi makmum
makmum, iya. Iya, iya. Itulah Pak, iya. Kalau ini saya rasa kebijakan apa pengurus kita, nanti imam kan bisa kita arahkan ya Pak ya, yang mana yang terlalu panjang, yang terlalu pendek, ada yang terlalu kencang, ada yang lambat. Nah, cuman kalau kita bandingkan, saya bilang tadi dengan di Arab sana nggak bisa kita bandingkan, karena kalau di sana saya aja merasa udah pun panjang ayatnya itu, kalau mau ditambahnya lagi enak saya. Beda dengan di Medan ya kan. Kenapa? Kita di sini kan Pak kerja, kita di sini kan banyak urusan. Kalau di sana enggak, kan putus semua urusan kita ya kan. Mana teringat kita ngajar di sana lagi, mana teringat kita ke kantor, mana teringat karena sama anak istri pun udah saya menghadap Allah ini. Jadi gitu. Jadi kalau di Medan nanti kebijakan dari pengurus, nanti kita jangan terlalu panjang ya, gini. Biasanya kalau maghrib pun itu ayat pendek. Semalam di mana saya dari luar kota ya, dibacanya pula surah Ar-Rahman rakaat pertama sampai habis. Aduh ya Allah, surah Ar-Rahman maghrib pula itu nggak cocok lah, nggak cocok ya kan. Jadi kalau apa yang singkat, ikutlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hafal 30 juz Al-Quran, tapi sering dibawanya Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun sampai jamaah. Ali, kau hafal 30 juz, kenapa kok ayat itu? Tanya Rasul, bagaimana jadi imam? Oh begitu, iya, bagus, ringkas. Ali bagus. Jadi puji Rasul kan, ringkas katanya, ringkas saja. Kalau jadi berjamaah. Dari sini tadi mana Bapak? Ada tadi Pak? Iya. Oh udah Ibu ada? Kalau nggak ada kita ambil berkah, tutup dengan doa ya. Tutup dengan doa. Dan jangan kemana-mana, insyaallah pada hari dan waktu yang sama ada nanti tafsir yang juga mencakup tentang kehidupan kita sehari-hari, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya rahimat dunya wal akhirah, ghafarallahu lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi anna Allah yutawil amarana ya Allah, sihah wa afiyah bi jasadina wa qulubina ya Rahman. Zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi barakati majlis ta'lim wahdina subulus salam, wahdina subulus salam. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha terpuji, Engkaulah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Kami hamba-Mu yang dhaif, serba banyak kelemahan, kekurangan, bahkan dosa. Izinkan kami ya Allah, mohon ampunan-Mu ya Karim. Bagaimanapun banyaknya dosa hamba-Mu ini ya Allah, sayangi kami ya Allah. Janganlah Engkau kutuk kami, jangan Engkau hancurkan kami ya Allah, janganlah Engkau campakkan kami ke jurang kebinasaan. Ya Allah yang maha pengasih penyayang, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasuh, mendidik kami dengan penuh kesabaran dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh, jadikanlah kami anak yang solehah. Ya Allah, berkat adanya majelis ta'lim, tolong tambahi ilmu, iman dan ketakwaan kami, sehingga kami melihat jalan yang benar dan dapat kami melaksanakannya. Kami dapat melihat jalan yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga kami dapat menghindarinya dan mengingatkan saudara kami supaya tercegah dari kemungkaran itu.
Ya Allah ya Tuhan kami, di rumah-Mu yang mulia ini penuh dengan keindahan hati kami dalam beribadah. Ya Allah, kiranya terpupuk di hati kami rasa persaudaraan, silaturahim, dan Engkau berikan kami umur yang panjang. Berikan kami ya Allah kesehatan lahir dan batin, serta cucuri kami senantiasa dengan rahmat-Mu ya Allah, supaya kami dapat beribadah dengan lebih baik dan lebih sempurna. Engkau maha kaya ya Allah dan maha pemurah ya Allah. Dengan kepemurahan-Mu berilah ya Allah balasan kepada jamaah kami yang baik hati, yang baik budi, berzakat, berimpak, bersedekah lewat rumah-Mu yang mulia ini, Masjid Nurul Iman. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau balaslah sedekah dan segala sesuatu simpati dari jamaah atau saudara kami dengan balasan yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih wal ba'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa an, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.